Kita coba lihat nomor 6. Untuk memberi makan 30 ayam, itu dibutuhkan waktu untuk makanannya habis selama 20 hari. Nah, kemudian karena ada penyakit, akhirnya 5 ayamnya itu mati. Berarti ayamnya yang awalnya 30 ekor, sekarang menjadi tinggal 25 ekor. Pertanyaannya adalah ketika sudah tinggal 25 ekor, maka berapa hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan tersebut? Oke, coba kita lihat dulu ya. Kalau misalkan ini ada jumlah ayamnya, sama di sini adalah jumlah harinya. Kita coba main logika sedikit. Misalkan ayamnya awalnya kan 30 ekor. Kemudian dari 30 ekor ini bisa menghabiskan makanan dalam waktu 20 hari. Karena ada penyakit, maka jumlah ayamnya menjadi berkurang. Sekarang menjadi 25. Secara logika, kalau misalkan jumlah ayamnya semakin sedikit, kira-kira makanannya akan semakin cepat habis atau justru semakin lama habisnya? Kalau misalkan ayamnya makin sedikit, otomatis pasti jumlah makanannya pun juga akan semakin lama habis. Logis kan ya? Ya, anggap aja misalkan kita lagi makan martabak 10 orang nih. Makan martabaknya itu dalam waktu yang sangat cepat. Terus kalau misalkan kita makannya sendiri, pasti akan lebih lama lagi. Nah, itu berarti dia menggunakan konsep yang kita sebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu maksudnya ketika kita membandingkan 30 berbanding 25, kita misalkan ini sebagai X. Oke? Jadi, ketika kita membandingkan 30 dengan 25, justru di bagian sebelah itu terbalik menjadi X dibagi 20. Kalau misalkan di perbandingan senilai kan 30 bagi 25 sama dengan 20 bagi X. Tapi karena ini konsepnya berbalik nilai, jadi dia pun juga akan kita balikan perbandingannya. 30 bagi 25 sama dengan X dibagi 20. Sekarang coba kalau misalkan kita sederhanakan dulu masing-masing. 30 dengan 25 bisa ya, masing-masing kita bagi dengan 5. 30 menjadi 6 dan 25 menjadi 5. Sehingga kita akan peroleh 6 dikali 20 dibagi dengan 5 sama dengan X. Tinggal kita selesaikan lagi. 6 dikali 20 kalau bisa kita jangan kalikan dulu. Karena lebih baik kita bagi dulu saja antara 20 dengan 5. Jadinya 4. Maka 24 sama dengan X atau X-nya sama dengan 24. Oke, jadi jawabannya yang D. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 kita diminta untuk mencari hasil dari 2 akar 18 dikurangi 3 akar 24 dibagi dengan akar 27. Dari bentuknya sudah jelas bahwa ini adalah materi tentang operasi bilangan akar. Nah, cara yang paling efektif untuk mengoperasikan bilangan akar adalah mencari akar yang sama. Contohnya ya, kalau antara akar 18 dengan akar 24, di antara mereka ada tidak di dalam akar 18 misalnya yang bisa kita keluarkan? Bisa? Oke, sekarang coba kita pikirkan dulu. Kalau misalkan 2 akar 18, di dalamnya kira-kira ada tidak sesuatu yang kalau kita pecahkan, nantinya dia bisa kita keluarkan dari bentuk akar. Kalau 2 akar 18, 18 itu kan hasil dari 9 dikali 2. Oke, kelihatan sekarang ya, bahwa 9 kalau kita keluarkan dari akar menjadi 3. Jadi 2 akar 18 sama saja dengan 2 dikali 3 akar 2. Sehingga ini hasilnya sama dengan 6 akar 2. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Bagaimana dengan 3 akar 24? 3 akar 24, tekniknya juga sama. Di dalam 24 itu kan bisa kita uraikan. Karena 24 sama saja dengan berapa? 4 dikali dengan 6. Nah, 4 itu bisa kita keluarkan menjadi 3 dikali 2 akar 6 sama dengan 6 akar 6. Yang terakhir, bagaimana dengan bentuk akar 27? Akar 27 pun sama, bisa kita keluarkan di dalamnya
menjadi kita pecah dulu ya. 9 dikali 3. 9-nya keluar menjadi 3 akar 3. Oke. Maka soal kita sekarang sudah lebih berkembang menjadi 2 akar 18 kita ganti menjadi 6 akar 2 dikurangi 6 akar 6 dibagi dengan 3 akar 3. Coba kita ingat-ingat lagi tentang prioritas perkalian. Nah, prioritas operasi. Kalau misalkan ketemu operasi kurang dengan operasi bagi, maka yang kita dahulukan adalah operasi pembagian dulu. Maka ini jadi 6 akar 2, tetap 6 akar 2 dikurangi, nah ini kan pembagian ya. Coba kita bagi dulu. 6 akar 6 dibagi dengan 3 akar 3. 6 dengan 3 itu bisa habis menjadi 2. Oke. Nah, tapi kalau akar 6 dibagi dengan akar 3 bukan menjadi 2 karena mereka sama-sama bentuk akar, sehingga kita bagi pun masih bentuk akar menjadi akar 2. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi menjadi 6 akar 2 dikurang 2 akar 2. Oke, bentuknya sudah sama-sama akar 2. Maka tinggal kita lihat angka di depannya. 6 dikurangi 2, 4. Jadi hasilnya 4 akar 2. Jadi hasilnya adalah yang A. Nomor 8, ini bicara mengenai soal tentang matematika keuangan. Coba kita baca soalnya dulu. Naila katanya nabung uang 6 juta rupiah. Kemudian dia tuh ada bunganya 5% per tahun sampai uangnya menjadi 6.200.000 rupiah. Kelihatan sih sebenarnya ya bahwa penambahan uangnya adalah sebesar 200.000 rupiah. Nah, kita akan nyari berapa lama waktu nabungnya. Rumusnya simpel sih. Coba kita tulis ya. B ini adalah bunga sama dengan B dalam bentuk persen dikali dengan modal awal dikali dengan waktu. Atau kita singkat rumusnya BMW. Tapi bunga ini artinya beda bunga yang sebelah sini dengan bunga yang sebelah sana ya. Kalau bunga yang bagian kiri itu berarti penambahan uangnya. Tapi kalau B yang ada tanda persennya itu berarti persentase dari bunga banknya. Bunganya itu kan 200.000 ya. 200.000 sama dengan 5% itu sama saja dengan 5/100 dikali dengan modal awalnya adalah 6 juta dikali dengan waktunya di sini kan dalam bentuk tahun. Sedangkan diminta yang dicari adalah dalam bentuk bulan, sehingga kita jadikan dia T bagi 12. Kenapa bagi 12? Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, sekarang coba tinggal kita sederhanakan angka-angkanya. Kalau ini nih bisa habis 3 nolnya ya. Habis dengan yang ini. Oke. Kemudian ini nolnya juga 2 bisa habis dengan 100. Jadi 100-nya udah nggak ada di bawah. Coba kita sederhanakan bentuknya menjadi 200 sama dengan 5 dikali 6 dikali T bagi 12. Oke, masih bisa kita bagi-bagi lagi. Oh, ini bukan 6 ya. Harusnya itu 60. Berarti 60 dikali T dibagi 12. 60 bagi 12 bisa. Kita bagi jadinya 5. Jadi di bawah ini hasilnya 200 sama dengan 25 T. Oke, bisa ya sekarang ya. Kalau buat nyari T-nya, coba supaya tidak bingung kita balik dulu saja. Jadinya 25 T sama dengan 200. Jadi T sama dengan 200 dibagi 25 sama dengan hasilnya 8. Oke, jadi artinya dia menabung selama 8 bulan. Jawabannya yang B. Oke, sekarang di nomor 9 kita punya tabelnya seperti itu. Toko A menyediakan diskon, toko B menyediakan diskon, sampai toko D pun juga menyediakan diskon. Yang kita butuhkan adalah mencari toko mana yang harganya paling murah. Berarti kita akan coba jumlahkan berapa 50.000 dikali dengan 30 dan 30.000 juga dikali masing-masing dengan diskonnya, mana yang hasilnya lebih kecil pastinya kan, karena kita mau cari yang lebih murah. Oke, kita coba dari toko A yang pertama. Toko A itu kan 50.000 ya, 50.000 dikali dengan 10%
ditambah dengan 30.000 dikali 25%. Ini sama dengan 5.000 ditambah dengan 7.500 sama dengan 12.500. Nah, nanti teman-teman coba tinggal kalikan ya, betul nggak hasilnya seperti ini? 5.000 berarti 50.000 dikali dengan 10/100, dapatnya 5.000. Sekarang kita lanjutkan ke toko B. Toko B berarti 50.000 dikali dengan 15% ditambah 30.000 dikali dengan 20%. Coba dikalinya manual ya. Kita sedikit mungkin pakai kalkulator, kalau bisa mah jangan. 50.000 dikali dengan 15%, dapatnya 7.500 ditambah 30.000 dikali dengan 20%, dapatnya 6.000. Hasilnya 13.500. Toko C 50 juga dikali dengan 20% ditambah 30.000 dikali dengan 15%. Ini hasilnya 10.000 ditambah ini dapatnya 4.500 sehingga hasilnya 14.500. Oke, terakhir ya yang D. 50.000 dikali dengan 25% ditambah 30.000 dikali 10%. 50.000 dikali dengan 25/100 dapatnya 12.500 ditambah dengan 3.000. Hasilnya sama dengan 15.500. Nah, kalau kita lihat tadi kan hasil yang A itu 12.500, ini 13.500, 14.500, 15.500. Yang paling murah berarti adalah yang toko A. Oke, itu jawabannya. Untuk soal terakhir di bagian ini, kita coba lihat nomor 10. Ini bicara tentang pola bilangan. Kalau kita urutkan misalkan dari 9, 12, 17, dan 24, ini kan pola penjumlahannya tidak tetap ya. 9 ke 12 itu tambahnya 3, 12 ke 17 itu tambahnya 5, 17 ke 24 tambahnya 9. Tapi coba kita urai, kira-kira bisa nggak kita dapatkan pola dari bentuk barisan ini? Kalau ini sebagai suku pertamanya itu adalah 9. Kemudian suku keduanya adalah 12, suku ketiganya adalah 17. Kita akan cari suku ke-12-nya itu berapa. Nah, atau jangan kita tulis gini deh. Kita tulis yang lebih betul aja. Bentuknya U1, U2, U3. Ya, artinya suku ke-1, suku ke-2, dan suku ke-3. Coba perhatikan bahwa sebenarnya 9 itu kan hasil dari 1 ditambah 8. Betul ya? Kemudian 12 itu kan hasil dari 4 ditambah 8. 17 hasil dari 9 ditambah 8. Kemudian kalau U4-nya yaitu 24, ini sama dengan, bisa tebak nggak kira-kira? Angka belakangnya sama ya. Dia sama-sama ditambah 8. Kemudian dia berurutan nih. 1, 4, 9. Nah, kira-kira yang suku keempatnya tambah berapa? Oke, tambah 16 ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi polanya, 1 itu kan sebenarnya 1 pangkat 2, betul nggak? Betul ya, jadinya 1 pangkat 2 ditambah 8. 4 itu hasil dari 2 pangkat 2 ditambah 8, 9. 3 pangkat 2 ditambah 8, dan terakhir 16 adalah 4 pangkat 2 ditambah 8. Nah, sekarang kita bisa lihat polanya bahwa ketika kita cari U4, angka di sini pun menjadi 4. Kita cari U3, maka di sini pun dapatnya 3. Berarti bisa dong sekarang kalau kita mau mencari U12. Jadi sama dengan, ikutin polanya. Jadi 12 pangkat 2 ditambah dengan 8. 12 pangkat 2 sama dengan 144 ditambah 8, jadi hasilnya 152. Oke, jawabannya yang
D. Oke.